Tahukah kamu ada sebuah motor listrik yang sangat kencang, yaitu LS 218 ya. Motor ini tuh sangat-sangat kencang. Bahkan kalau bisa kalian lihat, ini dibandingin dengan motor ya H2. Kalau kalian lihat dari video ini, antara motor bensin dengan motor listrik dengan perbedaan yang sangat-sangat kecil ini, kita melihat sebuah potensi bahwa ternyata motor listrik pun bisa lebih kencang daripada motor yang berbahan bakar fosil. Ini pun masih dalam kategori di mana motor listrik atau kendaraan listrik itu masih newborn, jadi baru kemarin lah, istilahnya baru dikembangkan kemarin. Saat ini kita itu sedang gencar-gencarnya berita tentang kendaraan listrik. Ya nggak bisa dipungkiri, kalian bisa ngelihat di vlog atau di berita itu bahwa kendaraan listrik itu seperti sedang dikampanyekan. Nah, mulai ramainya pun tak lain dan tak bukan adalah karena ini menyangkut motor. Kenapa motor jadi concern untuk di Indonesia? Karena motor itu adalah skalanya mikro, di mana mikro itu biasanya masif. Pengkampanyean kendaraan listrik di dunia otomotif itu mulai gencar. Kenapa? Karena ini adalah future teknologi. Ya, karena nggak bisa dipungkiri bahwa one day semua orang mungkin akan menggunakan kendaraan listrik, mengingat kendaraan listrik itu menawarkan berbagai kelebihan. Dan saat ini mungkin kendaraan listrik itu problemnya masih hanya cuma satu, yaitu harganya yang belum terjangkau. Tetapi tidak menutup kemungkinan layaknya sebuah handphone, di mana dulu handphone itu sangat mahal, dan sekarang itu hampir semua manusia di dunia ini itu punya namanya handphone. Dan handphone itu suatu yang bisa dikategorikan skalanya mikro, alias semua orang sekarang bisa memiliki namanya handphone. Nah, berbeda dengan mungkin blogger atau jurnal otomotif lain yang dimana mereka membahas tentang sebuah fitur, kemudian kelebihan, review, dan lain sebagainya. Nah, kali ini yang saya ingin bahas adalah suatu yang sifatnya mungkin nggak dibahas sama mereka, yaitu tentang bagaimana nasib mekanik di Indonesia, terutama pada khususnya di mana mekanik-mekanik seperti saya atau teman-teman yang lain yang berkecimpung di dunia otomotif sudah lama. Apakah ini menjadi sebuah threat atau ancaman, atau ini menjadi sebuah hal yang harus dipertimbangkan atau dipelajari untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Hal ini menjadi concern bagi saya, mengingat trennya kalau kita lihat dari produsen-produsen kendaraan listrik yang sudah ada, itu mereka hanya memperbolehkan service atau maintenance di authorized dealer mereka sendiri. Contoh misalkan Tesla, kemudian yang lain, itu mereka tidak memperbolehkan namanya third party ya. Jadi nggak boleh tuh misalkan bengkel yang di luar dari bengkel resmi itu melakukan perubahan atau pembenaran pada kendaraan yang dipabrikan mereka sendiri. Namun saya mencium ada sedikit indikasi kapitalisme di sini. Kalau misalkan memang pabrikan itu tidak ada sifat kapitalisme di sini, mungkin mereka akan men-share beberapa hal, misalkan bagaimana cara memperbaiki ini, memperbaiki itu untuk kendaraan mereka. Jadi istilahnya mereka sharing ilmunya, bagaimana misalkan di tempat tersebut tidak ada authorized dealer ya. Kalau kita bilang wajar, ini menjadi wajar. Satu, wajar bagi pabrikan, kita berpikir secara baiknya aja dulu. Kenapa? Karena teknologi ini yang masih kategori newborn atau baru, orang-orang belum memahami cara kerjanya seperti apa, ininya seperti apa. Jadi ada concern daripada pabrikan, dimana kalau misalkan ini dipegang oleh third party, itu akan malah merusak, mengingat hal ini tidak dimiliki ilmunya oleh orang-orang yang sifatnya third party atau pihak ketiga. Dari fenomena ini yang sudah saya bicarakan tadi, kita akan meninggalkan dua buah pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana nasib mekanik yang nantinya tidak mendapatkan pengetahuan atau knowledge dari authorized dealer. Yang kedua, apakah masyarakat kita nih, terutama masyarakat Indonesia yang memang pada umumnya rada-rada uai ya rada-rada uai ini, mengikuti aliran atau
tren yang pada umumnya, ataukah mereka akan justru menolak? Oke, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama, yaitu gimana dengan nasib mekanik yang sebenarnya akankah mereka mengikuti perkembangan ini ataukah mereka akan melawan perkembangan ini. Disinilah saya menemukan sebuah gap. Dalam artian dari dulu sampai sekarang edukasi yang diberikan tentang sebuah motor itu hanya berkembang di situ-situ aja. Itu kenapa istilahnya anak-anak dari lulusan SMK, STM itu hanya taunya ya motor yang sudah dipakai oleh guru mereka dulu untuk praktek, teknologinya seperti ini, ilmunya seperti ini, itu hanya akan seperti itu. Mereka tidak ada saya belum pernah menemukan misalkan SMK atau STM tutorial atau memberikan ilmu cara nyeting ECU, cara geser namanya AFR atau apa lewat ECU, itu belum ada. Itu sampai hari ini. Nah, apalagi sampai hari ini kemungkinan besar belum ada sekolah-sekolah ini yang sekolah pada umumnya itu membahas tentang teknologi motor listrik. Oke, nah pertanyaan kedua adalah apakah kita akan melawan atau kita akan mengikuti flow-nya ya. Dari fenomena yang sudah terjadi kita bisa lihat bahwa ternyata orang kita malah justru lebih melawan arus daripada mengikuti arus. Melawan arus ini menjadi oke. Kenapa? Karena memang orang-orang kita itu terkonsentrasi terhadap satu hal yang namanya performance. Dalam artian misalkan mekanik saya membuat motor dari injeksi yang dikarbukan. Dari injeksi yang dikarbukan itu kencang. Sedangkan saya membuat motor dari injeksi yang saya optimalisasikan, tapi motor saya itu tidak lebih kencang daripada motor karbu. Masyarakat umum akan berpikir bahwa wah ternyata karbu lebih kencang. Itu adalah seperti itu. Hal-hal seperti ini itu yang membuat kita nggak berkembang. Bahwa performance itu selalu soal CC, selalu soal ini, selalu soal itu. Bagaimana kita akan menyikapi ini? Teknologi, tujuan dari teknologi itu adalah memudahkan manusia. Bagaimana kita menyikapi ini? Mungkin bagi teman-teman mekanik, sebaiknya kita sudah harus mulai mempersiapkan diri. Mungkin one day kita bisa bilang si Gesit itu akan lebih murah daripada Honda Beat atau Honda Vario. Dengan power yang lebih, biaya yang lebih murah. Intinya akan banyak tawaran-tawaran yang lebih menarik seperti itu. Untuk kalangan umum atau apalagi kalangan mikro di mana mereka membutuhkan kendaraan untuk memindahkan satu titik ke tempat titik lainnya, itu pasti akan berpikir tentang bagaimana fitur-fitur yang ditawarkan oleh kendaraan listrik. Oke, mungkin penjelasan saya tentang pendapat, kemudian bagaimana kita menyikapi kendaraan listrik sampai di sini dulu. Nanti kita akan bahas lagi ya. Mungkin kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian komen. Nanti kalau komennya paling banyak like-nya atau mungkin paling banyak yang dipertanyakan, kita akan bahas di video di kanal YouTube ini. Jangan lupa untuk di subscribe channel ini, sebarkan video kebaikan, jangan bikin rusuh ya, jangan gunakan video ini untuk menyerang orang lain, jangan. Kita pakai ini supaya kita berbagi informasi, berbagi pahala. Oke, jangan lupa juga untuk tetap stay young, ride fast.